Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini bertepatan 9 Ramadan, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Pada siang ini kita kembali bertemu dalam program kajian Islam ilmiah, dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis. Ya, pada kesempatan siang ini kita lanjutkan, yaitu Talbis Iblis atas ahli ibadah dalam perkara niat, ya, terutama ya niat puasa, ya, tujuan ataupun keikhlasan di dalam mengerjakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi berkata, Allah berkata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Artinya, puasa atau tidaknya seseorang hanya Allah yang tahu sebenarnya. Boleh jadi seorang itu buka diam-diam istilahnya. Nggak ada orang yang tahu bahwa sebenarnya dia tidak berpuasa, tapi seolah-olah berpuasa. Jadi puasa itu adalah untuk Allah. Kita lakukan lillah. Ya, tahu atau tidak tahu manusia. Ya. Kita tujukan lillah karena hanya Allah yang akan memberikan balasan dari ibadah puasa itu. Itu keagungan ibadah puasa. Namun walaupun demikian, setan juga tidak tinggal diam. Iblis dan bala tentaranya tidak tinggal diam untuk merusak ibadah puasa seseorang dari sisi niat, ya, sehingga melencenglah niatnya, keluar dari keikhlasan tanpa dia sadari, ya. Salah satunya ini dibeberkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis ini, ya. Mungkin seseorang tidak menduga bahwa dia jatuh dalam riya dari arah yang tidak dia duga, tidak dia sangka-sangka. Ya, di antara talbis iblis ya di dalam bab ini adalah banyak ya orang-orang yang dikenal dengan sebuah ibadah, termasuk puasa. Dia selalu mengerjakan ibadah itu. Ya, dia selalu mengerjakan ibadah itu. Dan dia juga tahu bahwa orang-orang mengenal dirinya dengan ibadah tersebut. Wah, si fulan sering berpuasa, ahli siam, ya, atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, dan mungkin mereka akan mengira bahwa si fulan tidak pernah meninggalkan ibadah tersebut. Begitulah. Ya, karena dikenalnya dengan ibadah itu. Nah, satu ketika ya dia tidak berpuasa, namun dia menyembunyikannya dari orang lain. Ya, dia tidak berpuasa, dia tidak melakukan amal yang rutin dia kerjakan itu, ya. Lalu dia menyembunyikannya dari orang lain. Dia takut reputasinya jatuh, ketahuan ya bahwa dia tidak berpuasa di hari yang biasa dia berpuasa. Ini tentunya di dalam amal-amal yang sunnah ya, bukan yang wajib.
Ya, misalnya dia dikenal suka atau sering rutin berpuasa Senin Kemis. Nah, ini hari Senin ternyata dia tidak puasa. Tapi dia menunjukkan seolah-olah dia sedang puasa. Dia menyembunyikan dari orang lain ya amal tidak puasanya itu. Dan dia nampakkan seolah-olah dia puasa. Dia takut reputasinya jatuh di mata orang, di mata manusia. Jadi dia menyembunyikan sesuatu dan menampilkan yang lain, gitu, menipu. Dan ini termasuk riya yang samar. Ya. Sebab apabila dia ikhlas, ya, apabila niatnya ikhlas, dia mau menutupi kegemaran berpuasanya. Ya, dan dia bisa menutupi kegemarannya berpuasa itu. Ya, pasti dia akan berbuka di hadapan orang yang mengetahui bahwa dia adalah orang yang rajin berpuasa. Ya, kemudian dia bisa kembali berpuasa tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi ini tidak, dia memunyikan ya, dia tidak berpuasa dan menampakkan seolah-olah dia berpuasa. Ya, nah demikian. Hanya karena takut reputasinya jatuh ataupun jatuh dalam pandangan manusia. Ya, maka ini membongkar niatnya sebenarnya. Bahwa selama ini dia mengerjakan itu untuk reputasi. Ya, ini membongkar niat puasanya sebenarnya sebelumnya. Bahwa sebelumnya itu dia berpuasa untuk reputasi. Nah, ketika dia tidak berpuasa, dia tutupi itu seolah-olah dia berpuasa. Ya, nah demikian. Nah, ini membongkar niat seseorang itu. Nah, ini sangat sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ini adalah riya yang sangat samar. Dan ini berlaku dalam amal-amal yang lain juga. Ya, amal-amal yang lain bukan hanya puasa. Orang yang mungkin dikenal dengan sholat duha misalnya, atau sholat syuruk misalnya, atau amal-amal tertentu lah misalnya, yang sunnah-sunnah ya. Kemudian dia tinggalkan itu. Ataupun dia tidak lakukan itu. Kemudian dia tunjukkan seolah-olah dia sedang melakukannya. Ya, atau sudah melakukannya. Ya, semata-mata agar sebutannya ya, reputasinya tidak jatuh di mata orang. Karena selama ini dia dikenal sebagai ahli ibadah, ya ibadah tertentu mungkin ya. Nah, agar reputasinya tidak jatuh, maka dia berpura-pura seolah-olah melakukan itu. Ya, berpura-pura ya baru selesai sholat padahal dia nggak sholat. Berpura-pura ya dia baru membaca Quran. Padahal dia tidak baca Quran. Pura-pura menutup mushaf, ya, buka Quran tutup lagi. Ya, hanya untuk menjaga reputasi bahwa selama ini dia dikenal sebagai ahli Quran, ya, ahli salat, ahli zikir, ya, dan lain-lain, ya. Nah, demikian. Jadi ini termasuk riya yang samar, yang mengungkap sebenarnya, membongkar apa yang terselip, tersembunyi di dalam hatinya selama ini dari amal-amal yang dikerjakannya. Sehingga dia dikenal orang dengan ibadah itu. Ya. Nah, demikian. Nah, di antara ahli ibadah, ada yang mengabarkan kepada orang lain tentang puasa yang dilakukannya. Misalnya dia mengatakan, sudah 20 tahun ini aku tidak pernah tinggal berpuasa. Aku sudah mengerjakan ibadah puasa ini, Senin Kemis ini, ataupun puasa-puasa yang lainnya selama 20 tahun. Sudah 20 tahun aku melakukannya. Jadi iblis berhasil menipunya dengan membisikkan satu syubhat ya, bahwa engkau perlu memberitahukan hal itu kepada orang lain, agar mereka mengikutimu. Ya. Padahal ya tidak ada hajat juga dia memberitahukan itu kepada orang lain. Nah, ini menjadi sangat berbahaya di zaman medsos sekarang ini ya. Hanya karena agar statusnya tidak basi, maka dia selalu update status walaupun harus pamer amal. Ya, kadang-kadang ini masalah ya manusia hari ini. Ya, takut ketinggalan zaman, takut dibilang kuno, takut dibilang gaptek,
ya takut dibilang tidak mengikuti tren, ya sehingga dia ikut-ikutan ya, misalnya bermain medsos atau yang lainnya lah ya, yang menjadi kita katakan sarana ataupun jalan alat untuk pamer. Ya, ya selalu update status, biasanya seperti itu. Mungkin awalnya masalah-masalah dunia, ya dia tergiring ya ke arah itu. Ya selalu update statusnya. Ya sekarang begini kegiatan-kegiatan. Ya awalnya kegiatan dunia mungkin. Lama-lama ya itu perangkap setan masuk kepada dirinya. Ya tidak ada lagi misalnya aktivitas dunia yang perlu dia update, yang perlu dia kabarkan, yang perlu dia infokan kepada manusia. Maka amal-amal akhiratnya lah yang dia sorong, dia majukan, dia pamerkan, dia tunjukkan di laman medsosnya, ya di dunia maya. Maka dia pun update status tentang ibadah-ibadahnya. Saya begini, saya begitu. Saya sudah selesai baru saja, alhamdulillah baru selesai taklim. Alhamdulillah baru pulang umroh. Alhamdulillah ya baru khatam Quran. Alhamdulillah baru pulang dari masjid. Ya alhamdulillah sih bagus. Cuma infonya itu yang nggak perlu sebenarnya. Ya. Nah ini bisa menggeser hati kita, ya bergeser niat kita, menggoyahkan hati kita, sehingga keikhlasan itu berubah menjadi riya, ya, menjadi sum'ah. Apalagi ya dibisiki, ya tujuan kamu kan untuk agar orang lain mengikutimu, ya. Ya kadang-kadang juga itu sekedar bisikan setan aja supaya dia mau pamer ibadahnya, ya, mau pamer ibadahnya. Ya karena ada orang-orang yang apabila dia kabarkan itu orang lain ikut. Ada orang yang dia kabari apa-apapun orang nggak ikut begitu ya, dan nggak ada efeknya juga. Ya orang juga siapa dia begitu ya, tapi dia suka pamer gitu ya. Dia bukan orang yang mungkin kalau dia orang menunjukkan itu orang akan mengikutinya, enggak juga. Ya tapi sekedar untuk pamer saja. Ya. Dan kalaulah kita memberitahukan sesuatu ya kepada orang lain agar orang-orang mengikuti kita dalam kebaikan, itu kan tidak dalam setiap momen. Ya, itu tidak dalam setiap waktu. Ya, dan tidak semua ibadah juga. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi begitulah ya. Ya, namanya juga tipu daya iblis. Dia berusaha untuk masuk dari sisi manapun yang terlihat lemah pada seorang hamba. Dan Allah lebih mengetahui niat seseorang, ya. Allah tahu apa yang terselip dalam hati manusia. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sungguh ada seseorang atau seorang hamba yang biasa mengerjakan amalan secara rahasia, sir. Lalu setan terus menggodanya hingga dia nggak tahan, jebol pertahanannya. Dia menceritakan amal tersebut, ya, sehingga amal-amalnya pun itu berpindah, ya, amal-amal itu pun berpindah dari catatan amal rahasia kepada catatan amal terang-terangan. Ya berbeda kastanya ya, tingkatannya. Amal yang dilakukan rahasia dengan amal yang dilakukan secara terang-terangan. Ya sedekah misalnya, ya semua orang bersedekah. Tapi sedekah yang disembunyikan itu beda nilainya, beda tingkatannya, dan beda juga balasannya dengan orang yang melakukan sedekah itu terang-terangan. Ya, nah, jadi ada nilai khusus bagi orang yang merahasiakan amalnya. Nah, hamba ini ya dia sudah melakukan itu secara rahasia, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Tapi ya setan terus menggedor hatinya. Sampai akhirnya dia pun cerita lah. Manusia kan suka cerita ya, baik itu di medsos atau ya ketika kumpul-kumpul. Maka dia cerita begini begitu. Maka amalnya pun berpindah dari catatan amal yang rahasia, yang harusnya dapat balasan khusus, ya, menjadi amal yang
terang-terangan gitu ya, amal yang terang-terangan. Nggak ada keistimewaan seperti istimewanya amal yang dilakukan secara rahasia. Kenapa? Karena amal yang dilakukan secara rahasia itu ya tentu kadar keikhlasannya lebih tinggi. Tentunya lebih besar daripada amal yang dilakukan terang-terangan. Nah, beliau mengatakan, di antara mereka ada yang terbiasa berpuasa pada hari Senin Kamis atau puasa Senin Kamis. Nah, ketika diundang menghadiri jamuan makan misalnya ya, dia mengatakan, bukankah sekarang ini hari Kamis? Ya. Nah, sebenarnya kalau dia menjawab aku sedang berpuasa, itu saja sudah bisa jadi batu ujian bagi keikhlasannya, bagi keikhlasan puasanya. Apalagi kalau dia menjawab, sekarang ini kan hari Kamis. Artinya dia menjelaskan bahwa dia sedang puasa dan jenis puasa yang dilakukannya adalah Senin Kamis. Nah, itu berbeda. Kalau dia katakan, dia jawab misalnya saya sedang berpuasa. Mungkin orang mengatakan, wah ini sedang ganti puasanya mungkin. Ya, ganti puasanya. Atau puasa, disebut juga puasa qadha, atau puasa nazar, atau puasa kafarah, atau puasa-puasa lainnya. Ya, kalau dia jawab, aku sedang berpuasa. Mungkin ya menggeser niat ikhlasnya, ya, tapi tidak seperti kalau dia katakan, nah ini kan sekarang hari Kamis. Maksudnya dia sedang berpuasa Senin Kamis. Bahwa dia rajin berpuasa Senin Kamis. Ya, tanpa ya disadarinya dia jatuh dalam tipu daya iblis. Ya, artinya aku biasa berpuasa setiap hari Kamis. Ini kan hari Kamis. Nah, demikian. Ya begitulah ya, sangat tipis memang ya. Ya kita katakan tirai yang memisahkan antara ikhlas dan riya ini. Karena ya keduanya itu merupakan amal hati. Ya, ikhlas itu adalah amal hati yang terbaik. Riya itu adalah kejahatan hati yang terburuk begitu. Dan yang tirai yang memisahkan antara keduanya itu sangat tipis. Ya, hingga orang itu bisa saja nyebrang ya ke sisi yang lain begitu ya, dari sisi ikhlas ke sisi riya gitu tanpa dia sadari. Ya, wallahu alam bisawab. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alattu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada satu perkara yang paling sulit aku perbaiki, ya aku reparasi selain daripada niatku sendiri. Karena apabila dia menyimpang, dia nggak akan sampai tujuan. Ya, dia akan sampai kepada Allah. Ya seperti itulah kalau ya, hati itu menyimpang kepada riya ya, dia nggak akan sampai kepada Allah karena Allah tidak akan menerima ibadah yang dilakukan karena riya. Ya, nah demikian. Ada pula orang yang suka merendahkan orang lain ya yang nggak berpuasa. Ya, sementara dia rajin berpuasa karena dia sering berpuasa, sedangkan orang-orang tidak. Ya maka dia pun suka merendahkan ya mengunderestimate dan merasa bangga ya, merasa lebih karena dia melakukan orang lain tidak. Nah, ini juga penyakit juga ya. Penyakit manusia juga ini. Ya, penyakit hati juga ya. Nah, demikian. Salah seorang dari mereka ya selalu berpuasa tetapi tidak peduli ya dengan larangan-larangan selama berpuasa, misalnya berbuka dengan makanan yang haram, tidak menjauhi ghibah ketika berpuasa, tidak menghindari pandangan yang diharamkan, tidak menjauhi kata-kata yang tidak berguna. Iblis telah menipunya dengan membisikkan kepada mereka, puasamu akan menghapus hukuman atau hukuman sanksi atas dirimu. Ya, nah demikian. Ya tentunya ya di sana ada pembatal puasa, ya, makan, minum, berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, ya, beberapa pembatal puasa lainnya, ya. Nah, tapi ingat bahwa di sana ada perkara yang tidak membatalkan puasa memang, tapi bisa mengurangi pahalanya. Ya, seperti misalnya man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia dan terus-menerus melakukannya, falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah,
maka Allah tidak peduli dia menahan makan dan minumnya, artinya tidak peduli dengan ibadah puasanya, artinya tidak memberikan balasan dari puasanya, ya. Nah, demikian. Laisa as-siyamu minal ju'i wal atas, ya, walakin, ya, bukanlah puasa itu hanyalah meninggalkan hanya karena karena menahan lapar dan dahaga, ya, tapi puasa itu juga menahan diri dari perbuatan keji dan perbuatan yang sia-sia. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Jadi itu perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa. Nah, kebanyakan orang fokus ini kan tidak membatalkan puasa, yang penting tidak batal. Ya, kalau semboyan mutu prinsip ibadah puasa kita yang penting tidak batal, ya apa bedanya dengan ya anak-anak juga, ya, yang penting tidak batal walaupun mereka, ya, kita katakan ya tidur seharian dan lain sebagainya, ya. Ya tentunya ya itu puasa awam, ya, disebut puasa awam, ya. Nah, hanya puasa maka mulutnya saja atau perutnya saja, tapi yang lainnya tidak berpuasa. Ya, mata tidak puasa, telinga tidak puasa, lisan tidak puasa, tangan kaki tidak puasa. Artinya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, ya, beberapa kita katakan talbis iblis di dalam bab puasa dan niat puasa. Demikian juga talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara haji. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan seseorang menggugurkan kewajiban haji dengan melaksanakannya sekali. Kemudian dia kembali berhaji tanpa keridhaan orang tuanya. Ini merupakan perbuatan yang tidak benar. Ya. Ya, haji wajibnya sekali, ya. Ya, itu sudah wajib, sudah gugur kewajibannya. Yang kedua, ketiga itu sunnah tatawuan, ya. Tidak dihitung wajib atasnya. Nah, seorang itu kadang-kadang dia berambisi untuk terus-menerus berhaji walaupun dia harus mengabaikan kewajiban-kewajiban lain. Ya, misalnya kewajiban mengurus orang tua misalnya. Tapi dia abaikan itu karena dia pengen haji lagi, begitu, ya. Hanya karena, ya, apa kata orang nanti nggak haji, begitu, ya. Apa kata orang nih 10 bulan Ramadan nggak ada di Masjidil Haram. Nah, sementara mungkin dia punya kewajiban-kewajiban lain. Dia lakukan itu semata-mata ya karena karena ingin tidak jatuh martabatnya di depan orang, begitu. Atau dia tidak mau ketinggalan kereta istilahnya. Ya, apa kata orang, ya saya nggak ada di Masjidil Haram bulan Ramadan gitu, dan lain-lain. Ya, dan seperti itu, ya. Padahal ya, mungkin itu ada kewajiban lain yang lebih besar baginya. Ya, yang lebih besar yang harus dia lakukan. Tapi dia ngotot mengejar yang sunnah, yang mustahab. Ya, dengan mengabaikan yang wajib demi menjaga reputasi. Ya, menjaga nama istilahnya. Apa kata orang, nggak enak lah, gitu. Ya, amal-amal seperti ini yang kadang-kadang menggeser niat kita. Ya, ada lagi seorang yang berhaji dalam keadaan masih menanggung hutang. Ya, sementara dia harus mengembalikan hak orang lain itu. Ya, nah demikian. Ya, kalau dia punya hutang, dia bayar dulu hutangnya. Sisanya kalau masih ada baru berangkat haji. Ya, nah demikian. Karena haji itu Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang Allah mudah baginya untuk melakukan perjalanan ke sana. Ya. Nah, sementara dalam bab membayar hutang enggak ada kata-kata jika kamu mampu melakukannya, begitu, ya. Ya, jika kamu mampu melakukannya, enggak. Ya. Wajib kita bayar hutang itu. Terlepas kita mampu nggak mampu, begitu, ya. Kita harus berusaha. Ya, misalnya mencicil
gimana lah caranya supaya menunjukkan bahwasanya kita punya iktikad baik untuk melunasi hutang. Ya, bukan melari dari kewajiban membayar hutang. Anehnya dia masih berhutang, menanggung hutang, dia berkewajiban mengembalikan hak orang lain, tapi dia tetap ngotot berangkat ke tanah suci. Dia ngotot berangkat haji, gitu ya. Walaupun harus meninggalkan hutang di tanah air, begitu. Ya, padahal kalau hajinya itu wajib misalnya, itu juga dia nggak boleh melakukan itu. Ya, karena haji itu kan kalau mampu, kalau dia punya tanggungan hutang, artinya dia belum mampu untuk itu, dia lunasi dulu. Kalau dengan melunasi dia nggak bisa berangkat, artinya dia belum mampu berangkat. Kecuali dia lunasi, dia juga masih bisa berangkat. Ini kadang-kadang yang terjadi kalau dia lunasi hutang itu, dia nggak bisa berangkat. Kalau dia berangkat, dia tidak melunasi hutangnya. Dia pilih mana? Tetap berangkat haji, ini yang wajib ya. Haji yang wajib ya. Haji yang pertama lah kita katakan. Dia tetap berangkat haji dengan meninggalkan hutang, ya, atau dia bayar hutang, ya dia harus tetap di tanah air tidak berangkat haji. Mungkin nunggu tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Apabila dia ini istata ilaihi sabila, jika dia mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, banyak orang yang justru ngotot berangkat haji walaupun dia meninggalkan hutang. Lalu dia berkata, nanti kan kalau sudah pulang ke tanah air bisa dibayar hutangnya. Ya, pergi dulu ke sana minta doa sama Allah supaya dikasih rezeki katanya ya. Ya, dikasih rezeki, nanti pulang bayar hutang katanya. Gitu. Ternyata pulang bukan dapat rezeki, dia bukan bawa rezeki, bawa mati dia. Ya, pulang tinggal nama gitu. Ya, ternyata Allah cabut nyawanya di sana gitu. Atau di dalam perjalanan nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia akan mati. Nah, banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Wah, pergi aja. Apalagi ada yang ngompor, ya pergi aja. Yang penting pergi kamu di sana. Nanti sana kamu doa. Habis itu pulang, kamu bisa bayar hutang itu. Iya, kalau dia pulang dengan selamat gitu. Siapa yang jamin dia pulang dengan selamat gitu. Kalau pulang tinggal nama bagaimana? Ya, masalah hutang mungkin masalah yang sangat disepelekan. Ya, bagi manusia, bagi orang-orang. Ya, nah demikian. Ya, sehingga kadang-kadang nggak peduli itu ya, tentang hutang ini. Ya, nah demikian. Jadi yang benar gimana? Ya dia lunasi hutang itu. Kalau masih dia bisa berangkat, ya berangkat. Kalau tidak, ya artinya dia masuk dalam kategori belum mampu. Jangan dia paksakan. Karena kewajiban haji itu ada kaitannya dengan kemampuan, istita'ah. Adapun bayar hutang itu nggak ada dikaitkan ya bayarlah hutang kalau mampu, enggak. Itu hak orang yang harus kita lunasi, yang harus kita kembalikan, yang harus kita tunaikan. Ya, mampu nggak mampu, ya bagaimana caranya, ya supaya kita bisa melunasi hutang itu. Ya, kalau tidak mampu ada kewajiban kita kepada yang memiliki piutang itu, misalnya minta penangguhan. Ya, lalu bagaimana ya itu kewajiban kita. Ya, apakah kita diberi penangguhan atau bagaimana caranya untuk melunasi? Ya, nah demikian. Nggak ada dikatakan dalam bayar utang jika mampu, jika nggak mampu nggak usah bayar. Nggak ada. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena masalah hutang itu berat. Seorang yang mati syahid aja tertahan karena hutangnya. Ada seorang penghuni sorga yang tertahan di pintu sorga karena punya hutang terhadap seorang dari penghuni neraka. Ya, bagaimana kita bisa menyepelekan masalah hutang gitu ya. Nabi tidak menyolatkan satu jenazah karena dia masih punya hutang. Ya, nah jadi itu bukan masalah ringan. Tapi kadang-kadang disepelekan ya. Nah, lebih lagi ya, lebih parah lagi ini ya. Berangkat hajinya itu bukan wajib. Itu yang wajib tadi ya. Yang wajib aja dia sebenarnya nggak boleh dia tetap berangkat, tetap ngotot berangkat sementara hutangnya masih menggantung di sini ya, belum dia lunasi. Ya, nah demikian. Nah, itu kalau misalnya hutangnya sudah jatuh tempo lah ya. Kalau masih ada tempo ya itu coba lihat dia pikir dulu
Ya misalnya 1 bulan lagi jatuh tempo, kalau dia berangkat kira-kira bisa nggak dia lunasi hutang itu? Dia harus berhitung di situ. Ya, artinya apa? Melunasi hutang harus jadi prioritas utamanya sebelum kewajiban yang lain begitu. Jadi dia harus meletakkan skala prioritas amal yang tepat, yang benar. Ya, nah demikian. Haji kan lebih dari 1 bulan misalnya. Sementara jatuh temponya tinggal 1 minggu. Gimana dia bisa bayar itu? Ya, apa jadi orang yang terus berhutang sampai mati? Gitu. Gali lubang tutup lubang. Sebagian ada yang melakukan praktek seperti itu. Gampang itu. Pinjam dulu sama orang lain, dia pindahkan ke sini. Ya begitulah hidupnya, berhutang terus sampai mati. Gitu. Ada juga orang seperti itu prinsip hidupnya. Suka berhutang, gemar berhutang, doyan berhutang. Kayaknya lezat gitu berhutang ya. Nah demikian. Ya, jadi kerjanya juga kebiasaan berhutang, gali lubang tutup lubang gitu. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi itu yang sunnah ya. Ya afwan yang wajib. Bagaimana yang sunnah? Artinya haji itu bukan wajib baginya. Sementara dia banyak hutang di tanah air atau kepada orang-orang. Jadi dia lunasi dulu itu. Ya, tahan dulu seleranya untuk berangkat begitu ya. Keinginannya untuk berangkat. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya kadang-kadang dia ingin berangkat itu juga dipertanyakan niatnya. Untuk apa dia berangkat? Ya. Apa betul-betul ikhlas? Coba tanyakan kepada hatinya. Ya, kenapa dia rela mengorbankan orang yang mungkin telah membantunya, yang memberi hutangan kepadanya? Dia korbankan itu demi ambisinya untuk berangkat haji yang tidak wajib baginya. Coba tanyakan niatnya. Kadang-kadang inilah dunia medsos, pamer-pameran kan begitu ya. Nah, apa kata orang, apa kata dunia, segan nggak enak lah kan begitu ya. Ya masa nggak berangkat? Ya karena dipandang orang yang mampu mungkin ya, memaksakan diri untuk berangkat begitu ya. Padahal nggak, sebenarnya hutangnya banyak. Ya jangan kira orang kaya nggak banyak hutang. Ternyata ini masih nunggak sana, nunggak sini, masih nyangkut sana, menyangkut sini kan begitu ya. Nah harus itu dia prioritaskan itu. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu ya, hutang itu harus segeralah dilunasi. Karena kita nggak tahu ajal itu sampai kapan ya. Kecuali kita punya kita punya informasi dari langit tentang usia kita. Nanti aman, ya masih bisa pulang haji nih. Masih ada kesempatan pulang haji, masih ada lagi 50 tahun lagi masih hidup gitu ya. Ya kalau seperti itu mungkin silakan lah. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi ya bayar hutang itu harus diprioritaskan dari hak-hak manusia. Ya, ini ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, terhadap manusia. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, nah jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah tapi kalau memaksakan diri berangkat, kadang-kadang yang harus ditanda kutipi adalah apa tujuannya sebenarnya? Apa tujuannya? Ya, apakah untuk show kan begitu ya? Untuk menaikkan reputasi ya, ya. Dengan amalan akhirat begitu ya. Dengan amalan akhirat. Kita menaikkan reputasi kita dengan perkara dunia ya, mungkin masih bisa diterima lah. Ya, kita naik mobil bagus supaya reputasi kita di mata manusia, disegan orang dan percaya orang. Mungkin itu dikatakan buruk, tapi nggak seburuk orang yang menggunakan amalan akhirat untuk menaikkan reputasinya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi ya. Pembicaraan kita berkaitan dengan buku Talbis Iblis ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara niat puasa. Nah, di kesempatan ini kita buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
bagaimana dengan seorang yang melakukan perjalanan dalam kondisi berpuasa dan ia berniat untuk membatalkan puasanya, namun dalam perjalanan alhamdulillah lancar tanpa hambatan dan tidak lelah. Kemudian ia mengganti niatnya kembali dan menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Bagaimana keabsahan puasanya ini Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Ya, kalau itu puasa sunnah boleh ya, menggantinya di tengah jalan gitu ya. Sebelumnya nggak berpuasa, kemudian tiba-tiba di tengah jalan, di tengah perjalanan, di tengah waktu, wah ya puasa aja lah. Kalau puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, karena malam yujmi'us siyama minal lail fala siyama lahu. Karena siapa yang tidak memasang niat dari malam atau dari sebelum ya dia memulai puasa, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ya sudah, ada keringanan baginya untuk berbuka dan tidak puasa. Man kana minkum maridan aw ala safarin. Ya dia termasuk orang yang diberi uzur untuk berbuka. Ya sudah, lanjutkan aja tidak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Allah mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhar. Ya, yaitu apa? Ganti di hari yang lain. Nah, demikian. Karena dia tidak ada niat puasa dari awal gitu ya. Nah, kalau itu puasa sunnah boleh. Ya. Nah, demikian. Puasa wajib enggak. Ya, enggak boleh seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, silakan dia ganti nanti di hari yang lain ya. Safar itu berat. Ya, dan ada izin untuk berbuka. Ya, nah demikian. Ada izin. Walaupun kalau dia misalnya dari awal niatnya puasa, ini safar nih saya puasa aja lah, silakan. Tapi ya, kalau di tengah jalan dia kepayahan, dia dianjurkan berbuka. Ya, dia dianjurkan berbuka. Nabi mengatakan laisa minal bir asyamu fi safar. Tidak termasuk kebaikan ya berpuasa pada saat safar. Nah itu ada asbabul wurudnya. Yaitu ketika orang-orang melihat ada seorang laki-laki yang kepayahan. Ya kepayahan nih. Orang-orang hingga dibopong orang itu. Ya, orang-orang membopongnya begitu. Nabi bertanya kenapa dia? Orang-orang menjawab, "Oh, dia sedang puasa ya Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata, "Laisa minal bir asyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan dia berpuasa pada saat bersafar kan begitu ya. Wah, ada yang mengatakan mungkin nah itu kan safar dahulu, naik onta, naik kuda, naik jalan kaki dan sebagainya. Sekarang beda. Ya, Nabi tidak mempersoalkan naik apa kita safar. Ayat juga mengatakan secara mutlak, maka ini jangan dikait-kaitkan dengan alat transportasi. Wah, saya kan dengan pesawat. Memangnya pesawat juga nggak tegang, lebih tegang naik pesawat daripada naik kuda. Ya, nah, ada sebagian orang yang naik pesawat itu keringat dingin dia, ya sampai mungkin di atas muntah-muntah dia, ya mungkin tepar dia kan gitu ya, mungkin pingsan lagi kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita kaitkan itu dengan alat transportasi. Wah ini kan nyaman, ya. Nah namanya safar itu Nabi menyebutkan as-safar qit'atun minal adab, ya. Safar itu ya bagian dari adab gitu ya. Ada aja ya hal-hal yang menyulitkan kita. Ya, nah demikian. Ya misalnya walaupun naik pesawat ternyata harus antri, delay misalnya. Wah, delay sampai 4 jam. Ya. Mungkin kita udah kesel, capek, letih pikiran, letih badan, mungkin lebih capek daripada jalan kaki mungkin. Iya, naik sepeda, safar naik sepeda, sepeda motor, naik mobil. Ya, nggak naik pesawat ya. Nah, demikian juga nggak bisa kita katakan nah safarnya kan naik mobil, baru sampai Cipali kena macet gitu ya, tahu rasa. Ini lalu dia, wah saya tetap puasa, mungkin itu berbahaya bagi dia. Kenapa? Ya mungkin ya kalau sebagai supir itu lebih berbahaya lagi. Mungkin dia kehilangan konsentrasi dan lain sebagainya. Safar itu nggak bisa dikatakan mudah. Maka itu hikmahnya ayat mengatakan, "Man kana minkum maridun aw ala safarin." Ya, au ala safarin. Ya, safar itu berat gitu ya. Gimana apapun. Jadi jangan dikaitkan dengan alat transportasi gitu ya. Wah, ini kan nyaman, ini kan enak. Naik pesawat tidak selamanya kita punya pengalaman yang enak, kan begitu ya. Apalagi naik yang lain. Ya, nah demikian. Nah, jadi ada izin bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya sudah, jalani itu. Apa yang kita pilih itu nggak salah dan bahkan Allah suka.
hamba itu mengambil keringanan sebagaimana Allah suka hamba itu melakukan kewajiban. Ya. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada orang di masa lalu, masa mudanya, bahkan sampai punya anak tidak melakukan ibadah sholat dan puasa wajib, masa tua sudah mulai sholat dan puasa, bagaimana dengan masa lalunya tersebut? Apakah sholat dan puasa harus dibayar, apa dikodo atau bagaimana Ustadz? Syukran. Iya, ini satu yang nggak mungkin dia lakukan juga ya. Nah, walaupun dia mau kan begitu ya. Nah, cukup baginya bertaubat ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu kan begitu ya. Banyak-banyak mengerjakan sholat dan puasa yang sunnah kan begitu ya. Sholat sunnah, puasa sunnah ya, untuk menutupi kekurangannya di masa lalu. Tapi untuk mengqadha sholat dan puasanya yang lalu kan itu bisa dikatakan mustahil juga kan begitu ya. Tidak mungkin juga dia lakukan. Ya, tidak mungkin juga dia lakukan. Ya, dia pun juga nggak ingat mungkin udah berapa sholat dia tinggalkan, udah berapa puasa dia tinggalkan. Nah, ya cukup baginya bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu kan begitu ya. Sungguh-sungguh berpuasa, karena salah satu ganjaran puasa adalah ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga qiyam Ramadannya, dan jangan lupa qiyam Lailatul Qadar ya. Qiyam Lailatul Qadar ya. 3 perkara ini, siam, qiyam dan qiyam Lailatul Qadar, itu ganjarannya satu itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, nah demikian. Ya tentunya ada perbedaan ya qiyam Ramadan dengan qiyam Lailatul Qadar. Ya, qiyam Lailatul Qadar itu tentunya durasinya lebih panjang ya. Ya, lamanya berdirinya juga lebih panjang, sholatnya juga lebih panjang kan begitu ya. Dan menghabiskan waktu yang tentunya panjang juga. Nggak seperti qiyam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan mungkin habis sholat Isya kita qiyam paling 30 menit, 45 menit paling lama 1 jam kan begitu ya. Nah, tapi qiyam Lailatul Qadar Nabi melakukannya lebih panjang lagi ya. Nah, bahkan sampai sepertiga malam, sampai separuh malam, bahkan hampir sepenuh malam ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik, syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah keburukan-keburukan juga dilipat gandakan dosanya di bulan Ramadan sebagaimana dilipat gandakan kebaikan? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Iya, tidak ada dalil khusus ya tentang itu ya, bahwa dilipat gandakannya dosa di bulan Ramadan ya. Ya hanya saja ya kalau di tanah haram ya ada nasnya dari Al-Qur'an, wa man yurid fihi bilhan bidzulmin nudziqhu min adzabin alim ya. Itu di tanah haram ya, di Mekah, Madinah kan begitu ya, kita melakukan maksiat di situ nggak sama seperti kita lakukan di tempat lain karena kehormatan tempat itu juga kan begitu ya. Nah, adapun di bulan Ramadan ya tentunya ini bulan yang dihormati ya. Ya, artinya kebangetan ya. Keterlaluan lah seorang yang di bulan Ramadan seharusnya kebaikannya bertambah, ini justru apa? Dosanya yang bertambah. Ya, dosanya tidak seperti biasa, iya. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan waktu utama. Itu suatu kerugian. Ya, suatu sangat rugi. Ya, dia menyia-nyiakan waktu utama, yaitu waktu Ramadan. Untuk dapat ampunan dia justru ya dapat dosa, gitu ya. Bulan di mana pintu sorga dibuka, dia justru menutupnya. Ya, atau dia tidak mau masukinya. Bulan di mana pintu neraka ditutup, dia justru membukanya, gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Dari sisi itu mungkin nggak sama seperti dosa-dosa di bulan yang lain. Ya, maka mungkin dia lebih parah daripada ahli maksiat yang justru libur di bulan Ramadan. Ya, ini ahli maksiat. Maka dia keadaannya, kalau dia melakukan itu, maka keadaannya lebih buruk daripada ahli maksiat itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah,
Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya, dan mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Ya, mungkin ya mengingatkan kembali ya bahwa ini bulan Ramadan, ya hari ke-9, ya core of the core-nya Ramadan itu 10 malam terakhir. Ya. Nah, jangan lewatkan itu. Ya, jangan lewatkan. Persiapkan diri untuk menyambut itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, jangan katakan, wah saya kan di tanah air bukan di Masjidil Haram, ya sama aja dimanapun, karena Lailatul Qadar itu kan turun bukan di Masjidil Haram saja ya, tapi di semua tempat ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.